Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami Insyirah Oksai Ciko Arisinta dan Anis Khairunisa dari kelompok 12 mata kuliah Matematika Keuangan ingin sedikit menjelaskan terkait perdagangan margin. Jadi, pada dasarnya, perdagangan margin merupakan suatu pembelian barang dengan utang. Dengan fasilitas margin, seseorang cukup membayar sebagian dari harga pembelian suatu barang, yang kemudian barang yang dibeli tersebut akan langsung menjadi jaminan. Fasilitas margin memungkinkan seorang investor untuk membeli saham lebih banyak. Dengan uang muka atau margin awal 50%, investor dapat membeli saham sebesar 2 kali dari modalnya. Kemudian kekurangan barang tersebut akan didapat dari pinjaman perusahaan sekuritas, yang nantinya investor akan dikenakan bunga sebesar 18% sampai 20%. Sebagai contoh, Robert membeli 20 lot saham dengan harga 8.000 per saham dengan menggunakan fasilitas margin. Jika margin awalnya 50% dan komisi pembelian 0,3%, maka jumlah uang yang harus disetorkan Robert adalah kita harus menghitung terlebih dahulu jumlah pembelian saham. Tadi dia beli 20 lot. Nah, satu lotnya itu 500 saham, sehingga yang saham yang dibeli yaitu 10.000 saham. Dengan jumlah pembayaran yaitu 80.240.000. Dengan margin awal 50%, berarti dia harus membayar setengahnya. Nah, berikut rumus dari rasio utang, yaitu total utang dibagi dengan total portofolio. Nah, kemudian untuk rumus rasio ekuitas, yaitu total ekuitas dibagi dengan total portofolio. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait call margin. Nah, bagaimana menghitung harga call margin? Berikut adalah rumusnya, yaitu utang per saham dibagi dengan rasio utang maksimum, atau utang per saham dibagi dengan 1 minus margin call, atau juga harga saham awal dikali 1 minus margin awal dibagi 1 minus margin call. Sebagai contoh, seorang investor menggunakan fasilitas margin yang diterimanya dengan membeli 100.000 saham atau 200 lot pada harga 2.000 per saham. Jika margin awalnya adalah 50% dan margin call-nya adalah 30%, maka hitung batas harga saham yang membuatnya menerima margin call. Nah, harga saham awalnya tadi Rp2.000 dengan margin awalnya 50% dan margin call-nya 30%, maka rumus harga margin call yaitu harga saham awal dikali 1 minus margin awal dibagi dengan 1 minus margin call, yaitu 2.000 dikali 1 minus 50% dibagi dengan 1 minus 30%, diperoleh Rp1.428,57. Nah, berikut adalah neraca investor setelah setoran awal, yaitu dengan portofolio saham sebesar 200 juta, kemudian utangnya sebesar 100 juta, dan ekuitasnya sebesar 100 juta. Nah, kemudian neraca investor saat harga saham 1.428,57, yaitu portofolio sahamnya 142.857.000, utangnya 100 juta, dan ekuitasnya 42.857.000. Nah, selanjutnya kita akan menghitung rasio utang, yaitu 100 juta dibagikan dengan 142.857.000, yaitu 70%. Kemudian rasio ekuitasnya yaitu 42.857.000 dibagi dengan 142.857.000, diperoleh 30%. Nah, kemudian bagaimana jika harga saham turun menjadi Rp1.300?
Berikut neracanya, yaitu portofolio saham di harga 130 juta dengan hutang 100 juta dan ekuitas 30 juta. Diperoleh rasio utang lebih dari 70% dan rasio ekuitas kurang dari 30%. Nah, dari neraca tersebut, kita harus mencari nilai X sehingga rasio utang dan rasio ekuitasnya menjadi semula. Nah, berikut neracanya. Kita harus menghitung rasio ekuitas harus sama menjadi 30%, sehingga dengan perhitungan ekuitas 30 juta ditambah X dibagi dengan X plus 130 juta, kita memperoleh nilai X yaitu 12.857.143. Kemudian bagaimana cara mengurangi hutang? Dengan portofolio saham 130 juta, kemudian utangnya 100 juta minus X, ekuitasnya 30 juta ditambah X. Nah, berapa nilai X-nya? Dengan rasio utang 70%, kita memperoleh nilai X yaitu 9 juta. Dengan neraca yang baru yaitu portofolio saham 130 juta, diperoleh rasio 30%. Nah, kemudian bagaimana jika tidak punya dana? Dengan neraca yang baru, kita peroleh X-nya yaitu 30 juta. Nah, dengan 30 juta itu kita bagikan dengan harga saham saat ini yaitu 1.300. Nah, diperoleh sekitar 47 lot saham. Selanjutnya yaitu penarikan dana. Sebagai contoh, Ibu Liliana membeli saham senilai 150 juta dengan menggunakan fasilitas margin. Jika margin awalnya 50% dan margin call-nya 25%, maka berapa dana yang bisa ditarik jika portofolionya 160 juta? Nah, dari neraca tersebut, kita akan mencari nilai X dengan rasio 50%, yaitu diperoleh nilai X 5 juta rupiah. Selanjutnya adalah return dan resiko fasilitas margin. Nah, semakin kecil margin awal dan semakin besar leverage atau persentase hutang yang diperoleh, maka akan semakin besar juga return dan resikonya. Sebagai contoh, seorang investor bermodal 250 juta memperoleh fasilitas margin dengan margin awal 50% dan bunga 20% per tahun. Nah, perjanjian yang ditandatangani menyatakan kalau fasilitas ini diberikan selama setahun ke depan, tetapi harus diselesaikan setiap 3 bulan sekali. Nah, setelah investor menyelesaikan utangnya, dia dapat berutang lagi. Dan dengan investor membeli saham senilai 500 juta. Nah, gimana jika naik 10% menjadi 550 juta? Dengan modal atau ekuitas 250 juta dan hutang 250 juta dengan bunga hutang 12.500.000 diperoleh nilai portofolio bersih yaitu 537.500.000 dan kemudian diperoleh return bersihnya yaitu 15%, atau dengan cara lain menggunakan rumus 1 per margin awal dikali return portofolio dibagi dengan biaya bunga. Selanjutnya yaitu short selling. Investor di pasar modal dapat mengambil dua posisi, yaitu long untuk membeli dan short untuk menjual. Sebagai contoh, seorang investor memperoleh fasilitas margin untuk posisi long dan short dengan margin awal 50% dan margin call 30%. Dia menggunakan ini dengan melakukan short selling saham sebanyak 100 lot pada harga Rp2.000. Nah, berapa dana jaminan yang harus disetorkan dan buatkan neraca awal investor. Nah, jumlah hasil penjualannya yaitu 100 lot dikali dengan 500 saham dikali dengan Rp2.000 yaitu sebesar 100 juta dengan jumlah kas yang harus disetorkan yaitu 50%-nya sebesar 50 juta. Jadi neraca awal investornya yaitu dengan kas 150 juta, utang portofolio 100 juta dan ekuitas 50 juta. Nah, kemudian bagaimana menghitung harga margin call untuk short? Nah, jika harga saham naik, maka investor dirugikan, dan jika harga saham turun, maka investor akan diuntungkan. Jika harga saham turun, maka dapat
mengambil sebagian dana jaminan untuk mempertahankan margin account tetap 50% dengan rumus harga margin call short sebagai berikut. Contoh berapa margin call dari contoh sebelumnya? Yaitu margin awalnya 50%, kemudian margin call-nya 30% dengan harga saham Rp2.000 dan jumlah lot 100. Nah, diperoleh harga margin call short senilai Rp2.307,6923. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.